Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'du. Jamaah Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, awalan sama-sama kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir dan para pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, kekasih kita, habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita semua mendapati syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, maka tentu kodrat kita sebagai manusia ketika dipertanyakan apakah kita ingin menjadi orang yang bahagia ataupun orang celaka, maka tentu jawabannya adalah kita ingin menjadi orang yang bahagia. Tak maulah kita menjadi orang yang celaka. Namun terkadang manusia suka lupa bahwasannya apa yang ia lakukan, apa yang dia kerjakan di dunia ini justru bukan membawa ke arah yang mana ia akan menjadi selamat, tapi justru sebaliknya akan terjerumuskan ia ke dalam hal-hal yang membuat dirinya celaka. Hadirin jamaah Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, maka salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin, yang artinya pastinya rusak ataupun hancur orang-orang yang sebelum kalian semua bisalasi khisalin, yakni ketika ia melakukan ataupun dia menjalankan yang tiga masalah ini. Jadi tiga perkara ini bisa menyebabkan mereka semua celaka. Maka tentunya kita berharap jangan sampai tiga perkara ini justru apa yang ada dalam diri kita. Mana yang tiga perkara ini yang menyebabkan orang-orang terdahulu menjadi rusak, jadikan orang-orang terdahulu menjadi hancur. Yang pertama adalah bifudulil kalam, yakni terlalu banyak berbicara, terlalu banyak ngomong. Nah maka tentunya kita perlu garis bawahi, terlalu banyak berbicara seperti apakah yang ternyata ini menyebabkan rusak atau menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu, yakni adalah pembicaraan, obrolan yang keluar daripada lisan, yang mana omongan tersebut tentunya yang tidak ada guna, yang tidak ada faidah bagi dirinya. Sering kita mendengar sebuah ungkapan bahwasannya salamatul insani fi hifdzil lisan, bahwasannya selamatnya seorang manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga akan lisannya. Hadirin jamaah Cahaya Hati Antv yang dimuliakan Allah, maka pernah kita mungkin mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapapun ketika seseorang beriman kepada Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata, berucap dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka ketika dia tidak mampu, tidak bisa untuk berkata-kata, untuk berkalam dengan lisannya hal yang baik, auliyaswut, maka terlebih-lebih dia lebih baik adalah diam saja. Artinya apa? Setiap hal apapun yang kita katakan, setiap hal apapun yang kita ungkapkan,
tentu ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah bifudulil manam. Manusia atau orang-orang dulu menjadi celaka. Manusia dulu celaka karena terlalu banyak tidurnya. Maka kita gunakan di sisa-sisa umur kita, jangan sampai terlalu banyak tidur, banyakin ibadah, banyakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam-malam boleh kita tidur setelah sholat isya, habis sholat isya kita tidur. Ibu habis sholat isya ngapain? Tidur apa tidur? Beneran tidur? Oh, tidur kita sore-sore. Biar apa? Biar kita bisa bangun malam. Saya mau tanya, ibu suka bangun malam? Oh, kelihatannya ini kelihatan ahli bangun malam semua. Oh ya, kalau saya tanya nih, coba acukan tangan siapa yang suka bangun malam? Oh nggak ada sama sekali. Bangun malam bangun. Alhamdulillah. Saya melihat nih mukanya nih ahli bangun malam semua. Tapi saya nggak tahu apa yang dilakukan. Ya, kita nggak tahu apa yang dilakukan. Ibu bangun malam ngapain? Hah? Bangun malam ngapain? Sholat. Alhamdulillah. Selain sholat, zikir, wiridan, baca Quran, insya. Tuh. Bifudulil manam, jangan terlalu kita banyak tidur, yang ternyata kalau kita terlalu banyak tidur ini bisa menyebabkan kita rusak. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang-orang terdahulu ternyata rusak, yang menyebabkan ternyata orang-orang yang dulu ini hancur, bifudulit to'am. Apa ibu? Bifudulit to'am. Sebabnya adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Makan boleh? Boleh. Kalau terlalu banyak makan juga tidak boleh. Insya Allah. Ini biasanya kalau kita makan terlalu kenyang, naiknya kemana ibu? Kok bisa ke mata bu ya? Habis makan full naiknya kemana? Ke mata. Jadi ngantuk. Oh apalagi kalau ngaji. Masya Allah. Makanya kalau ngaji usahain jangan makan dulu. Takut kalau ngaji kita ini kadang-kadang kalau ngaji jangan makan dulu. Boro-boro kita makan dulu. Enggak makan dulu kadang-kadang suka. Itu kalau ngaji begitu. Beda sama nonton. Pinter banget emang. Ya, ngaji mah boro-boro 2 jam. Sejam udah kerasa. Beda sama nonton TV. Apalagi nonton sinetron. Masya Allah kadang-kadang kita nggak mau lepas. Kalau udah nonton sinetron, itu begitu. Kita fokuskan nih, ya. Jangan sampai kita ngerasa ngantuk, apalagi kalau ngaji. Emang ngaji bawaannya begitu, ya. Ngaji bawaannya ngantuk. Masuk majlis taklim, kita duduk, luar biasa, bawaannya ngantuk. Di dalam syarah Bidayatul Hidayah yang bernama Muraqil Ubudiyah, ibu, di situ disebutkan beberapa setan. Ya, beberapa anaknya setan. Dan ternyata ada satu setan namanya setan Wasnan. Ibu suaminya ada di sini yang namanya Wasnan? Kalau ada segera, bukan ceraikan, ganti namanya. Siapa Wasnan itu? Syaitonun Naum. Apa ibu? Syaitonun Naum. Yang mana setan tersebut akan menggoda kita ketika kita ibadah. Ini salah satunya lagi ngaji. Kita akan digoda sama dia. Bikin apa? Pertama, misi Wasnan. Pertama, bikin pala kita ngantuk. Berat luar biasa. Ini pala kita. Kelopak mata jadi berat. Akhirnya apa? Coba ibu perhatikan. Yang ngantuk biasanya goyangnya kemana? Goyangnya kemana? Ke depan. Begitu ya? Kan begini ya.
Itu hati-hati, kalau ternyata itu terjadi kepada kita, jangan salah. Di situ wasnan sedang merajalela. Gitu, sedang merajalela. Artinya apa? Sedang menggoda kita. Mulai kepala berat, mata, kelopak mata kita mulai berat. Kenapa? Wasnan sedang beraksi. Tidurlah, kan gitu ya? Emang begitu kalau kita lagi ngaji. Emang begitu kalau kita lagi baca Quran. Emang begitu kalau kita taat ibadah kepada Allah. Dan ternyata selalu dikelilingi yang namanya setan. Hati-hati. Nah, setan wasnan itu kerja apa? Kerjanya adalah menggoda manusia supaya ngantuk ketika dia berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya ibu, hebatnya wasnan nih, hebatnya. Ternyata kalau kita lagi berbuat baik, kita lagi ngaji, kita lagi baca Quran, kita lagi sholat, ya, kita lagi hadir di majelis ilmu, itu bikin kita ngantuk. Tapi kalau kita lagi ngerumpi, kalau kita lagi ngegosip di siskamling, di posnya, gantiin suami tadi malam, nyambungin obrolannya, itu luar biasa. Mata kita melotot, telinga kita makin naik ke atas. Kenapa? Khusyuk dengerin apa yang dibicarakan. Itu luar biasa. Ketika kita melakukan hal yang buruk, tuh setan wasnan, masya Allah, bikin kita melek, bikin kita seger. Karena kita sedang berbuat keburukan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan.
Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, Bahagia. Bebas beraktivitas. berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Nah, jadi itulah 3 perkara yang ternyata umat-umat terdahulu rusak, umat-umat terdahulu hancur dengan 3 perkara tersebut. Yang pertama apa Ibu? Boro-boro yang banyak, 3G lupa baik. Ya, 1, banyak ngomong. Ingat nanti kalau udah pulang ke rumah jangan banyak. Suami tanya, ibu diem aja. Ma udah mandi belum? Ma udah masak belum? Nah kalau itu beda lagi, jawab. Kalau itu mah, ini mah mentang-mentang kata Ustaz jangan banyak ngomong. Pas sampai ke rumah, suaminya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma udah masak? Ma bawain air? Diem gak ngomong-ngomong. Itu mah beda lagi. Justru kalau suami nyuruh kita, kalau suami nanya kita, itu mesti dijawab. Artinya jadi jangan terlalu banyak ngomong itu sesuatu hal yang memang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya boleh apa tidak? Boleh kita banyak bicara kalau ternyata pembicaraan tersebut, obrolan tersebut ada
Ada manfaatnya. Baik manfaat untuk agama kita atau misalkan untuk kegiatan aliyah duniawi kita. Ibu yang hadir di sini kompak semua di sini adalah ibu rumah tangga, betul? Ya, ibu rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga bikin apa? Bikin masakan, bikin resep. Ini lebih indah, Bu, kalau kita ngobrol, banyak ngomong ternyata ada manfaatnya. Apa? Ngobrol sama tetangga, jeng kira-kira yang enak masak apa ya? Tuh. Gitu ya, akhirnya tuker resep, kan enak begitu. Daripada ngobrolin suami, daripada ngobrolin orang lain. Ini kadang-kadang kalau ngobrol kayak begitu kan kita, Masya Allah, gitu ya, nggak kerasa waktu teh. Ingat, bifudul kalam di sini nggak boleh banyak bicara di sini adalah sesuatu hal yang memang tidak ada manfaat baik untuk agama kita ataupun dunia kita. Kalaupun ternyata banyak ngomong ini, ya fudul kalam ini ternyata ada manfaat untuk agama kita, boleh. Ya, nih semisal dari tadi dari menit pertama entah berapa menit saya ngomong, dari tadi ngomong terus-terusan. Ini kalau memang ternyata ada manfaat, silahkan. Gitu ya. Jadi fudulil kalam, banyak ngomong itu tidak boleh. Kalaupun yang boleh sesuatu hal yang ada manfaat untuk agamanya, insya. Kemudian yang kedua apa tadi, Bu? Halo, masih ada? Hah? Banyak tidur. Jangan kebanyakan tidur, apalagi lagi ngaji. Hati-hati, ada ceritanya, Bu. Ya, ada ceritanya. Orang yang lagi ngaji malah tidur. Tapi insya Allah yang namanya ngaji, meskipun sambil tidur ada pahalanya. Tapi beda tetap sama yang melek. Ya. Oh. Jangan terlalu banyak tidur. Boleh kita tidur, boleh kalau tidur tersebut ternyata membuat kita untuk menolong kita biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai, nih Bu, jangan sampai tidur kita ini ya banyak tidur, ibadahnya sedikit. Banyak tidur, ibadahnya sedikit. Istilah kata dia mah ibadahnya teh sisa tidur. Ya, ibadahnya teh sisa tidur. Harusnya bagaimana? Tidurnya sisa ibadah. Tidur sebentar, bangun ibadah kepada Allah. Jadi boleh kita tidur kalau ternyata tidur tersebut adalah untuk menolong ibadah kita, untuk menolong taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu habis sholat isya, ya, habis sholat isya, kemudian ibu tidur jam 8. Tidurnya itu apa? Tujuan ibu biar apa? Biar nanti bisa bangun malam. Tuh. Terus yang ketiga, bifudulit to'am, jangan terlalu banyak makan. Makan boleh, tapi kalau terlalu banyak juga tidak boleh. Ibu, kalau kita misalkan makan banyak luar biasa, ternyata malah kena penyakit. Kalau udah kena penyakit, Masya Allah, apapun yang kita makan dibatasin, betul-betul. Padahal ketika kita badan sehat, walafiat, badan kita seger gitu ya, apapun boleh kita makan, ya. Apapun boleh kita makan. Apapun boleh kita makan. Tapi ketika kita tidak sehat, ya, ketika kita nggak sehat, misalkan kita penyakit apa? Gula. Apa yang tidak diperbolehkan? Makan nasi. Padahal kalau lagi sehat makan nasi enak. Makan nasi sehat. Tapi ketika badan kita sudah berontak, badan kita sudah banyak yang dirasa, oh Masya Allah, nasi pun kita makan sudah dibatasi. Ya, nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itu bifudulil kalam, jangan banyak ngomong. 2, bifudulit manam, jangan banyak tidur. Yang terakhir bifudulil, jangan banyak makan. Maka kalau ternyata
3 perkara ini ada di dalam diri kita. Saya mau tanya, ada enggak nih di kita nih? Bu, ada enggak? Yang 3 ini di dalam diri kita. Ada enggak kira-kira? Ada? Oh, hati-hati nih. Kalau ternyata enggak usah semua, salah satunya aja. 1 banyak ngomong, 2 banyak makan, 3 banyak tidur. Salah satunya kalau ternyata ada di dalam diri kita, maksimal kita hilangkan, minimal kita kurangi. Siap? Siap? Insya Allah. Karena ketika kita bisa mengurangi ataupun bahkan maksimal kita menghilangkan ketiga macam tersebut, maka Pak insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang-orang yang bahagia, baik bahagia di dunia, bahkan terlebih-lebih bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Berarti pola hidup kita mesti kita atur. Hati-hati dengan lisan kita. Ibu, mak kos itu pinter. Ada sebuah qasidah, Bu, ingat gak? Lidah memang kecil bentuknya, kan gitu ya, namun sangat besar pengaruhnya. Lidah ini empuk, Bu. Lidah ini, lisan ini gak ada tulangnya, tapi luar biasa, sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Betul gak? Hati-hati. Tuh. Jadi kita pengen selamat, ya. Kita nggak mau celaka. Maka Pak insya Allah dengan kita mengurangi omongan kita yang memang tidak ada faedahnya, dengan kita mengurangi makan kita, dengan kita mengurangi durasi tidur kita, Pak insya Allah maka kita akan termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, baik di dunia bahkan terlebih-lebih kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Mau tanya, pengen selamat dunia akhirat? Pengen selamat dunia akhirat? Pengen semuanya kita pengen selamat dunia akhirat, terlebih-lebih kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada hamba-hamba Allah yang selamat. Amin. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, maka Allah sediakan an-naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen sekarang, pengen nanti? Pengen sekarang, pengen nanti? Oh, kapan-kapan aja ya? Oh, kita pengen masuk sur. Kalau ngomongin masalah surga, Masya Allah, luar biasa, ya. Kenikmatan yang begitu luar biasa ketika kita mendapati kebahagiaan di akhirat nanti, yakni kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Hamami Zadah, Ibu, dikatakan bahwasannya nanti di surga ada 3 kali, ada 3 sungai, ya, ada 3 sungai. Yang pertama Nahrul Laban. Apa, Ibu? Nahrul Laban. Yang kedua Nahrul Asal. Dan yang ketiga Nahrul Khamr. Nah, ketika semua ahli surga masuk ke dalam surganya, nah, mudah-mudahan kita ahlul jannah semua, mudah-mudahan kita ahli surga semua. Maka nanti ahli surga pertama kali dia akan dimasukkan apa? Dimasukkan, diberikan minum Nahrul Laban. Kenapa manusia dimasuk surga kemudian diberikan Nahrul Laban? Karena manusia ketika pertama kali hidup lahir ke alam dunia, yang pertama kali diminum adalah air susu. Jadi Nahrul Laban itu sungai susu. Yang kedua Nahrul Asal. Apa? Sungai madu. Apa, Ibu? Sungai madu. Semua nanti ahli surga akan meminum sungai madu, ya. Dan yang ketiga adalah Nahrul Khamr, yakni sungai arak. Artinya biar semua ahli surga mendapati kesenangan yang begitu luar biasa, mendapati kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapati kenikmatan tersebut, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.